Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Abdul Fadri, NPM 2011 Di sini saya akan mengerjakan UAS Teknologi Informasi Pembelajaran, yaitu materinya pembelajaran melalui media televisi dan video. Dosen pengampunnya Era Octaviana MPD. B. Konsep media pembelajaran 1. Divisi media pembelajaran. Menurut Heinz 1993, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan. Dengan penerimaan pesan, RF figure ini mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, print, materialis, komputer, dan struktur. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Fungsi media di dalam proses pembelajaran cukup penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, terutama membantu siswa untuk belajar. Dua unsur yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran yaitu metode dan media pembelajaran. Kedua, materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan mungkin siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuntut kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru harus mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan pelajaran, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 3. Landasan teori pengembangan media pembelajaran. Pemerolehan pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan mengalami yang pernah dialami sebelumnya. Menurut Brunner, ada 3 tingkah otomatis modus belajar, yaitu pengalaman langsung, pengalaman gambar, pengalaman abstrak. Tingkat pengalaman pemerolehan hasil belajar seperti itu digambarkan oleh Delle 1969 sebagai suatu proses komunikasi. 4. Landasan teori penggunaan media pembelajaran. Perolehan pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Menurut Brunner, ada 3 tingkah utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung, pengalaman gambar, dan pengalaman abstrak. Ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Grell dan E. 1971, ada 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu melakukannya. Ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, penyimpanan, melestarikan, dan merekonstruk suatu peristiwa atau objek. 4. Ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena insiden memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu lama dapat disajikan kepada siswa dalam waktu sekejap dengan teknik pengambilan gambar tim EF shooting. Yang 5. Ciri distributif. Ciri ini merenungkan suatu objek atau kejadian transportasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Yang 5. Prinsip media pembelajaran. Dalam menuntut maupun memilih media pembelajaran, seorang guru harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengoptimalkan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah 1. Efektivitas, yang kedua relevansi, yang ketiga efisiensi, yang keempat dapat digunakan, yang 5 kontekstual. Yang 6. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat strategi dalam pembelajaran. Seringkali terjadi banyak siswa yang tidak atau kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru atau pembentuk. Kompetensi yang diberikan pada siswa dikarenakan ketiadaan atau kurang optimal pemberdayaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
1. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 2. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 3. Sebagai pengarang dalam pembelajaran. Yang keempat, sebagai penitin atau membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Yang kelima, meningkatkan hasil dalam proses pembelajaran. Yang keenam, mengurangi terjadinya variabilisme. Yang tujuh, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 7. Nilai media pembelajaran. Nilai dari media pembelajaran memiliki dampak yang cukup positif terhadap pembelajaran. Media pembelajaran bukan hanya sebagai alat, tetapi harus memiliki nilai-nilai yang dapat mengembangkan kemampuan soft skill maupun hard skill siswa. Seutuhnya, media pembelajaran akan memiliki sebagai berikut. 1. Menjadi konsep yang abstrak menjadi konkret. Yang 2. Tidak membawa objek yang berbahaya. Yang 3. Memperjelas objek pesan. Yang keempat, berintegrasi dengan lingkungan kontekstual. Yang kelima, merimbungkan motivasi, kreativasi, dan imputasi siswa. Yang keenam, seragam pengamatan dan fokus pesari. Yang ketujuh, mengontrol arah dan kecepatan belajar siswa. Yang 8, mekanisme pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Sesuai dengan prinsip dan karakter pemilihan media pembelajaran, bahwa dalam pemilihan media pembelajaran harus dilakukan secara sistematis berfokus pada pembentukan kompetensi siswa. Dalam pengembangan harus tergambarkan dalam pengembangan kegiatan pembelajaran. Yang A, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Adanya kebutuhan sebagiannya menjadi dasar pijak dalam membuat media pembelajaran, sebab dengan mendorongnya kebutuhan inilah media dapat digunakan dengan baik. Pembuatan media pembelajaran harus didasarkan atas kebutuhan net siswa dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang B, perumus tujuan. Tujuan merupakan suatu yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Di dalamnya kegiatan pembelajaran, tujuan merupakan faktor yang sangat penting karena tujuan itu akan menjadi arah kepada perubahan perilaku siswa yang kita harapkan. Yang C, perumusan materi. Setelah tujuan dirumuskan, titik tolak berikutnya adalah perumusan materi pembelajaran. Materi berkaitan dengan substansi isinya pembelajaran yang harus diberikan. Yang D, perumusan alat ukur keberhasilan. Untuk mengetahui efektivitas media yang kita gunakan, tentu perlu dilakukan uji keberhasilan suatu media pembelajaran yang kita gunakan. Instrumen yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu media pembelajaran adalah tes. Pengertian televisi. Televisi berasal dari kata televisi dan visi. Tele artinya jauhlah dan visi artinya penglihatan. Jadi televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyiaran gambar-gambar melalui gelombang radio. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang berinteraksi dengan lingkungan, sehingga belajar dapat dikatakan sebagai proses internal dari manusia. 2. Fungsi pendidikan. Di education function. Sebagian media massa, televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan kepada layaknya yang sejumlah begitu banyak secara simultan dengan makna pendidik, yaitu meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Yang 3. Fungsi hiburan. Sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat luas, fungsi hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan dari fungsi lainnya. Fungsi hiburan ini dapat penting karena ia menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mengisi waktu mereka dari aktivitas di luar rumah. Jadi fungsi televisi menurut Ivan 1994, seperti halnya media massa lainnya, televisi mempunyai 3 fokus pokoknya, yaitu yang pertama, penerangan. Televisi mendapatkan perhatian yang besar di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan. Hal ini didukung oleh 2 faktor, yaitu A, immediate kesegaraan. Pengertian ini mencakup langsung dan peristiwa yang disarankan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengarkan oleh pemirsanya pada saat peristiwa itu berlangsung. Yang B, realisme kenyataan. Ini berarti televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual melalui perantaran mikrofon dan kamera sesuai dengan kenyataan. Yang E,
Kreativitas media televisi. Televisi sebagai media komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Jelasnya merupakan singkat dari komunikasi media massa, mass media communication. Hal ini berbeda dengan pendapat ahli psikologi sosial yang menyatakan bahwa komunikasi massa tidak selalu dengan menggunakan media massa. Sejarah media televisi. Pada tahun 1873, seorang operator telegram menemukan bahwa cahaya mengurangi resistensi elektris selenium. Ia menyadari itu bisa digunakan untuk mengubah cahaya yang dalam arus listrik dengan menggunakan fotosel selenium fotocell. Kemudian ringan metal kecil berputar dengan lubang-lubang di dalamnya ditemukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Paul Nipkow di Berlin, Jerman. Perkembangan media televisi di Indonesia. Televisi diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1962 pada penyelenggaraan Asian Games keempat melalui Brio, Radion, dan televisi. TVRI Indonesia adalah negara ke-9 yang diperkenalkan dengan televisi setelah Republik Rakyat Cina pada tahun 1958. Kegiatan penyiaran melalui televisi sendiri baru dimulai pada tahun 1962 bertepatan dengan Asian Games keempat di Sanaya, Jakarta. Kegiatan TVRI yaitu menyiarkan pembukaan Asian Games keempat pada tanggal 24 Agustus 1962. Penyiaran garis dilakukan selama 12 hari di CEU Yayasan Gelora Bung Karno. Setelah Asian Games keempat pada tahun 1963, TVRI mengudar 1 jam perharinya. Yang konsep televisi pendidikan. Yang pertama, pengertian televisi pendidikan. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama tanpa melihat siapa yang menyiarkan. Televisi pendidikan tidak sekadar penghiburan, tetapi yang lebih pentingnya adalah mendidik. Yang kedua adalah siaran pendidikan sekolah. Yang ketiga, siaran pendidikan sepanjang masa. Yang media televisi sebagai sarana pembelajaran. Perkembangan dua informasi telah menghasilkan beberapa informasi yang menakjubkan. Televisi adalah salah satunya yang telah menguji sukses besar dalam hal ini. Sejak ditemukan pada permulaan abad ke-19, kini kita dapat menikmatkan berbagai peristiwa di dunia hanya dengan menekan tombol-tombol kotak elektronik tersebut di rumah kita. Yang media video pembelajaran. Yang pertama, pengertian media video pembelajaran. Salah satu bentuk dari media audiovisual adalah video pembelajaran. Mengumumkan video merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk satu kesatuan yang dirangkai menjadi sebuah alur dengan pesan-pesan di dalamnya untuk tercapaian tujuan pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media pita atau disk. Yang kedua, format video. Umumnya format video pada saat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu format ringan disk dan pita yang dikemas ke dalam bentuk paket kaset dengan ukuran bermacam-macam, model yang beraneka ragam, tingkat kecapaian yang berbeda, dan mesin pemutar yang khusus. Yang ketiga, kelebihan media. Media video memiliki beberapa kelebihan, yaitu A. Memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. Yang B. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Yang C. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang D. Lebih realistis, dapat diulang, dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Yang E. Memberikan kesan yang mendalam yang dapat mengurangi sikap siswa. Yang K. Pembuatan garis besar isi media siaran. Garis besar isi media siaran merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman acuan bagian para penulis naskah di dalam pembuatan naskah program media. GBI-MS dibentuk dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi yang telah dikembangkan sebelumnya. Untuk program media GBI-MS disusun setelah dilakukan talaah topik yang akan dibuat programnya. Yang
Yang keempat, kelemahan media video. Media video memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang A, jangkauannya terbatas, yang B, sifat komunikasinya satu arah, yang C, gambarnya relatif kecil, yang D, kadang kala terjadinya distorsi gambar dan warna akibat kerusakan atau gangguan magnetik. Topik program merupakan salah satu bagian dari pokok bahasa. Satu pokok bahasa dapat dikembangkan ke dalam beberapa topik. Topik ini biasanya juga dapat kita jumpai dalam silabus. Kurikulum judul program dari topik yang telah dipilih kemudian ditentukan. Yang judul program, judul dibuat semenarik mungkin namun juga tidak menyimpan dari materi yang ada di dalamnya. Dengan judul yang menarik, maka diharapkan timbul rasa ingin tahu dan penasaran siswa sasaran program tentang isi program di dalamnya. Sasaran adalah mereka yang menjadi target dari program yang disajikan. Pengembangan program yang baik disasarkan pada kebutuhan dari yang memanfaatkan program dengan materi yang disajikan. Oleh karenanya, materi yang disajikan harus sesuai dengan tingkat pemahaman sasaran. L. Penulisan naskah media televisi video. Yang satu, pengertian naskah media. Istilah naskah mungkin kita begitu asing buat Anda karena istilah ini juga digunakan untuk membuat media cetak seperti halnya buku, koran, majalah, dan sebagainya. Namun demikian, secara umum naskah dalam perencanaan program media dapat diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu sesuai dengan tujuan dan kompetisi tertentu. Secara sederhana, naskah juga dapat berupa gambaran umum media atau juga outline media yang akan dibuat. 2. Naskah media video. Media video adalah media yang rajinkan informasi dalam bentuk suara dan televisi. Unsur suara yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect, dan musik, sedangkan unsur visual berupa gambar, foto, diam, gambar bergerak, motion picture, animasi, dan teks. A. Format naskah. B. Shooting script. C. Petunjuk pengambilan gambar. Dan D. Gerakan kamera. Yang E. Efek visual dasar. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.